Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua anak-anak kelas 5B. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Bunda harap semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, hari ini Budila akan menyampaikan materi tentang persatuan dan kesatuan. Persatuan dan kesatuan ini termasuk dalam pelajaran PKN. Oke, yang punya bukunya di rumah segera siapkan. Kita akan memulai pelajaran tentang persatuan dan kesatuan. Kita sudah sering mendengar istilah persatuan dan kesatuan. Negara Kesatuan Republik Indonesia itu adalah salah satu contohnya ya. Negara kesatuan. Sebenarnya apa sih makna dari persatuan dan kesatuan itu sendiri? Baiklah, ini Budila akan menyampaikan beberapa makna dari persatuan dan kesatuan. Nah, berikut ini adalah beberapa makna dari persatuan dan kesatuan. Yang pertama adalah menjalin rasa kekeluargaan dan persahabatan. Baiklah, yang namanya keluarga itu tidak terdiri dari satu orang saja, tetapi yang namanya keluarga terdiri dari beberapa orang atau beberapa individu yang sudah dipastikan mereka bersatu. Itu artinya persatuan kesatuan ini memiliki rasa kekeluargaan, dan juga yang kedua adalah persahabatan. Yang namanya persahabatan tidak dijalin oleh satu orang saja, tetapi oleh beberapa orang, dan mereka menjalin hubungan yang baik. Nah, tidak hanya makna kekeluargaan dan persahabatan saja, makna dari persatuan dan kesatuan ini sifatnya universal. Itu artinya dapat menjalin rasa kemanusiaan. Setelah kita bisa menjalin rasa kemanusiaan, akan timbul rasa saling tolong-menolong, toleransi terhadap sesama, dan itu terjadi di Indonesia, di mana Indonesia memiliki suku, budaya, agama yang sangat beragam. Seperti contohnya sekarang ini, misalkan di daerah tempat tinggal kita. Di daerah tempat tinggal kita itu terdiri bukan hanya dari satu golongan saja. Bisa jadi ada suku Sunda, suku Jawa, suku Madura, orang Batak misalkan. Kemudian agamanya juga bisa bermacam-macam. Muslim, ada Katolik, ada Hindu, ada Buddha, ada Chinese, dan yang lain sebagainya. Itu artinya makna dari persatuan dan kesatuan ini adalah bagaimana caranya kita bisa toleransi dengan umat beragama lain, kita juga bisa toleransi dengan suku-suku lain yang ada di sekitaran kita. Kemudian apa yang bisa kita dapatkan atau manfaat apa yang bisa kita peroleh ketika kita menjalin persatuan dan kesatuan? Itu tentunya banyak sekali ya. Contohnya adalah kehidupan kita menjadi lebih harmonis. Pasti tentu saja ketika kita menjalin persatuan dan kesatuan, maka kehidupan kita akan jauh lebih harmonis. Kemudian akan terjadi komunikasi yang baik. Ketika misalkan kita dengan tetangga kita berbeda suku budaya dengan kita, tapi kita menjalin komunikasi yang baik dengan mereka, dan mereka pun tentunya akan timbal balik kepada kita menjalin komunikasi yang baik juga. Kemudian kita akan mempunyai banyak teman. Ketika kita open minded, ketika kita tidak membeda-bedakan suku, tidak membeda-bedakan agama, kita akan memperoleh manfaatnya itu dengan banyak teman. Kalau kita sudah banyak teman, kita juga akan terhindar dari yang namanya perselisihan. Karena kita orang yang toleran, maka kita akan menjadi manusia yang mempunyai banyak teman. Kemudian kita juga akan menjadi manusia yang toleransi, yang akhirnya itu menyebabkan kita mempunyai banyak teman. Kehidupan kita akan harmonis, terjadi persatuan dan kesatuan, dan hidup akan lebih aman dan tentram. Sebagai contoh dari sikap rasa persatuan dan kesatuan, kita bisa lihat dari berita akhir-akhir ini. Indonesia sedang mengalami wabah penyakit COVID-19, dan kita bisa lihat banyak sekali warga Indonesia, mulai dari kalangan artis, pemerintah, pejabat lainnya yang berlomba-lomba untuk menggalang dana. Dana tersebut digunakan untuk menolong teman-teman medis, dokter, perawat, rumah sakit. Dan itu merupakan salah satu contoh dari rasa persatuan dan kesatuan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Kita bisa lihat dari tayangan berikut ini.
tidak semua orang Indonesia memiliki rasa persatuan dan kesatuan. Ini bisa dibuktikan dari kasus yang terjadi akhir-akhir ini. Kita bisa lihat dari video berikut ini. Bukan, justru bukan, justru kalian yang datang ke sini dengan penampilan begini jadi pertanyaan orang. Selesaikan segera kalau gitu, ya selesaikan aja. Mana yang perlu kalian bawa-bawa? Ya, kamu saya nggak perlu. Bisa cepat. Pengunjung saya jadi melihat semua. Kamu sadar kan? Wilayah isolasi kalian begitu. Sungguh sedih ya ketika kita melihat ternyata ada orang lain yang menggunakan alat tersebut. Padahal di sisi lain, para dokter, perawat, dan yang lainnya sangat membutuhkan alat tersebut. Nah, itu artinya masih banyak orang Indonesia yang belum sadar akan persatuan dan kesatuan ini. Nah, cara berikut ini ada beberapa cara untuk menjaga kerukunan sehingga terjadi persatuan dan kesatuan. Yang pertama adalah kita harus memiliki rasa toleransi. Itu yang paling utama. Kita harus memiliki rasa toleransi di mana kita merasa benar-benar butuh atau apakah ada orang lain yang benar-benar butuh. Itu kita harus tahu terlebih dahulu. Yang kedua adalah kita harus bisa saling menghormati. Menghormati di sini adalah bagaimana ketika kita menjadi seorang anak kecil misalkan bisa menghormati orang dewasa dan orang dewasa juga menyayangi yang kecil. Kemudian yang terakhir adalah memiliki rasa saling tolong-menolong. Itu sangat penting sekali karena kita ingat kita tidak hidup sendiri dan kita membutuhkan orang lain. Itu artinya ketika kita mengalami musibah, pasti orang lainlah yang menolong kita. Jadi, kita harus memiliki yang pertama toleransi, kedua menghormati, dan yang ketiga saling tolong-menolong. Kasus COVID-19 yang sudah Budila jelaskan tadi merupakan salah satu bentuk atau salah satu contoh bagaimana Indonesia bisa bersikap, bagaimana Indonesia menunjukkan rasa persatuan dan kesatuannya. Nah, di sini Budila akan sebutkan contoh sikap yang menerapkan persatuan dan kesatuan. Yang pertama adalah dengan cara tenggang rasa. Ketika kita sudah memiliki rasa tenggang rasa, itu artinya kita bisa ikut merasakan kesusahan yang dimiliki oleh orang lain, kebahagiaan yang dimiliki orang lain, dan kita ikut masuk ke dalamnya. Kemudian yang kedua adalah tidak membeda-bedakan suku, ras, dan agama. Itu sangat-sangat penting. Ketika Indonesia kenyataannya memiliki beragam suku, beragam budaya, beragam ras, dan beragam agama, sikap seperti inilah yang harus kita miliki sebagai warga negara Indonesia yang baik. Kemudian menciptakan kehidupan rukun, menggalakkan kegiatan kerja bakti di lingkungan masyarakat, serta yang terakhir adalah mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri pribadi atau golongan. Itu adalah beberapa contoh sikap untuk menerapkan rasa persatuan dan kesatuan. Nah, bagaimana ketika kita tidak memiliki rasa persatuan dan kesatuan? Nah, tentu saja akan ada akibat yang ditimbulkan ketika kita tidak memiliki rasa persatuan dan kesatuan.
Contohnya di lingkungan keluarga, ketika kita tidak memiliki rasa persatuan dan kesatuan, maka akan terjadi pertengkaran. Keluarga menjadi tidak harmonis. Kemudian kalau terjadi di lingkungan sekolah, kita bisa lihat banyak sekali tawuran pelajar. Satu sekolah dengan sekolah lainnya tidak berteman dengan baik, sehingga pelajar-pelajar mereka ini melakukan tawuran. Kemudian ketika terjadi di lingkungan masyarakat, adanya perang saudara, adanya perang suku yang terjadi di beberapa wilayah lain di negara Indonesia. Nah, itu akibat yang ditimbulkan ketika tidak ada persatuan dan kesatuan. Kemudian apa yang terjadi ketika persatuan dan kesatuan itu tidak ada di negara, di lingkup negara? Negara akan menjadi lemah karena tidak ada tenggang rasa, tidak ada toleransi, maka pertahanan negara akan lemah. Demikianlah materi tentang persatuan dan kesatuan. Bila harap semoga dengan materi ini kita bisa menambah wawasan tentang rasa persatuan dan kesatuan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Mulailah dari diri kita dan mulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.